Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kembali kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam hari ini turut dilayani oleh Erika. Sudah bersiap di depannya, sering ia mainkan keyboard. Lalu kemudian ada Petris dan juga ada Pak Daniel yang nanti akan ikut bersama-sama beribadah dan bernyanyi. Dan saya sendiri, Pendeta Santiani Manurung yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Keluarga Allah, malam ini melalui program Kebaktian Keluarga kita dipersatukan untuk beribadah bersama. Dan kami yang ada di studio percaya bahwa keluarga Allah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami, pimpinlah kami pada malam hari ini. Kami mau beribadah bersama dalam Kebaktian Keluarga Media Ministry bersama dengan umat Tuhan yang ada di berbagai tempat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah sebagai manusia yang berinteraksi dengan sesama seperti dalam keluarga, relasi dalam kerja dan pelayanan, kita pernah mengalami luka atau juga menggoreskan luka. Dan setiap luka membutuhkan pemulihan. Banyak tokoh Alkitab yang juga mengalami keterlukaan dalam hidupnya. Salah satunya adalah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Luka yang digoreskan oleh saudara-saudaranya tidak berujung pada pengingkaran atas luka maupun melampiaskannya pada tindakan balas dendam. Refleksi Yusuf atas pengalaman luka itu dicatat dalam Kejadian 45 ayat 7-8a. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Apakah keluarga Allah saat ini sedang mengalami luka? Apakah dalam luka itu keluarga Allah rindu untuk dipeluk oleh anugerah Allah? Keluarga Allah, mari kita menyambut dengan hati terbuka pada pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar dengan terlebih dahulu bernyanyi dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari keluarga Allah, saya mengajak kita semua membuka Alkitab. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Keluarga Allah yang terkasih, kemanapun Yesus pergi ada banyak orang yang mencarinya. Ia pergi ke sebelah utara melalui Galilea sampai akhirnya tiba di wilayah Tirus dan Sidon, tempat tinggal bangsa Fenisia. Pada ayat pertama di pasal 15 dicatat di sana Yesus pergi dari situ dan menyingkir. Secara khusus maksud saya tadi Matius pasal 15 ayat 21. Pasal 15 ayat 21 didahului sebuah percakapan yang begitu tajam ya, antara orang Farisi dan ahli Taurat. Percakapan tajam itu berawal dari pertanyaan mereka yang sudah bernada menuduh di pasal 15 ayat 2. Dan Yesus merespons dengan jawaban yang begitu sangat mendasar. Bahkan Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya yang dicatat dalam ayat yang ke-7 sampai 9 di Matius pasal 15. "Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jatuh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perkataan ini keras, tajam dan besar kemungkinan respon Yesus ini menimbulkan reaksi kebencian. Peristiwa inilah yang melatar belakangi Yesus pergi dan menyingkir sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 15 ayat 21. Menyingkir untuk sementara waktu dari kebencian yang teramat kuat, namun juga menyingkir untuk sementara waktu dari popularitas di tengah orang banyak karena apa yang Yesus kerjakan. Yesus justru menyingkir sementara waktu ke wilayah non-Yahudi yang dianggap sebagai wilayah yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun berada di negeri asing, Yesus sama sekali tidak bebas dari permintaan yang lahir dari kebutuhan manusia. Dicatat di sana ada seorang perempuan yang mempunyai seorang anak perempuan yang amat menderita. Dan tampaknya perempuan ini, perempuan Kanaan, mengenali Yesus dan juga sudah mendengar tentang karya dan pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa. Perempuan itu berteriak di ayat 22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Teks menuliskan Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Tetapi murid-muridnya yang lebih dahulu memberikan reaksi, menunjukkan reaksi bahwa perempuan itu telah mengganggu mereka. Ya. Jadi murid-muridnya mengatakan, suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Suruh ia pergi karena ia berteriak-teriak mengikuti kita. Ya. Perempuan ini datang minta tolong karena anaknya menderita. Tetapi kehadiran perempuan ini ditangkap oleh murid-murid Yesus sebagai kehadiran yang mengganggu. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara-saudara keluarga Allah dimanapun berada, ada di posisi perempuan ini, apa yang kita rasakan saat kita minta tolong, lalu suruh aja dia pergi karena kita datang itu dianggap mengganggu. Tentu saja ini menimbulkan luka yang mendalam. Kondisi anaknya sudah menimbulkan penderitaan, ditambah reaksi dari orang sekitar menganggap kehadirannya mengganggu. Statusnya sebagai orang non-Yahudi, sebagai orang yang dianggap tidak mengenal Tuhan, kehadirannya sungguh tidak dikehendaki. Dianggap mengganggu, dianggap kotor, dan sebagainya. Ia datang dari golongan tertentu, berada di bawah golongan lain yang dianggap tidak selevel. Kehadiran ini dianggap mengusik, bahkan dianggap mencemari. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan sekarang ada seorang non-Yahudi yang berteriak memohon belas kasihan. Yesus berpaling dan mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing yang dicatat di sini dari kata kunaria bukanlah sejenis anjing jalanan, anjing liar, melainkan anjing peliharaan yang mungil, yang lucu, yang mungkin juga gemes, yang menggemaskan. Yang jauh berbeda dari anjing liar yang berkeliaran. Dan atas pernyataan Yesus itu, perempuan ini merespon dengan sebuah respons yang menggetarkan. Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, luar biasa ya keluarga Allah. Datang dia mengadu akan situasi yang dia hadapi. Reaksi di sekitarnya menganggap kehadirannya penuh gangguan. Pernyataan Yesus itu justru direspons dengan jawaban yang menggetarkan. Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang ditunjukkan perempuan ini, iman yang demikian gigih. Reaksi ketidaksukaan dari orang-orang sekitar ataupun pernyataan yang terkesan begitu sinis ataupun sarkas, terkesan seolah-olah sarkas, tidak ditangkap ataupun tidak direspons oleh perempuan ini, menjadi respons yang membuat dia terluka lalu kemudian pergi begitu saja. Melainkan ia mengubah situasi yang demikian tidak mengenakan itu, diubahnya dan ditangkapnya menjadi sebuah situasi yang justru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang demikian gigih. Dalam perenungan ini di bawah judul dari keterlukaan berujung pelukan, kita belajar dari sikap perempuan Kanaan ini yang tidak mau terjebak dan dijebak begitu saja oleh situasi yang bisa saja bagi dia menimbulkan luka ataupun juga traumatik kan. Ya, sebagai orang non-Yahudi ya, ketemu dengan orang Yahudi ya, laki-laki semua begitu. Bisa saja perjumpaan itu kan membawa trauma yang demikian. Tetapi sikap perempuan ini justru menunjukkan yang sebaliknya. Situasi itu lalu kemudian dia balik sedemikian rupa menjadi sebuah kekuatan.
Kita juga ingat tentang Yusuf yang juga mengalami keterlukaan yang begitu dalam. Yang dicatat dalam Kejadian 45 apa yang terjadi di sana. Di babak-babak akhir saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf. Yusuf yang dilupakan, dilupakan oleh saudara-saudaranya. Dilupakan oleh teman yang pernah dia tolong. Hidupnya sungguh tidak mudah. Sampai kemudian hidup membawanya kepada babak yang baru. Yaitu penguasa Mesir memberikan kepadanya kepercayaan sekaligus juga kekuasaan. Dalam kepemimpinannya Yusuf mengelola sumber daya. Dikala 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf membuat sistem pengumpulan dan penyimpanan. Mengapa? Karena Yusuf sedang mempersiapkan 7 tahun masa kekeringan yang berdampak pada kelaparan, bukan saja kelaparan yang dialami oleh bangsa Mesir, tetapi juga kelaparan yang dialami oleh bangsa-bangsa sekitar. Sistem yang ia buat ini dengan mengumpulkan dan menyimpan yang ia kerjakan diuraikan dengan step-step. 1, dia mengangkat pejabat bijaksana untuk mengatur logistik, mengumpulkan 1/5 hasil panen setiap tahun selama 7 tahun kelimpahan, membangun pusat penyimpanan makanan di setiap kota. Yang dicatat dalam Kejadian 41. Barulah saat datang masa kelaparan, makanan itu dapat didistribusikan secara terorganisir. Sebagai orang yang berkuasa, Yusuf punya peran yang sangat besar. Bukan saja diberi kepercayaan untuk mempersiapkan stabilitas pangan pada saat itu, tetapi juga Raja Firaun bersabda bahwa sekalipun dirinya adalah seorang Firaun, tanpa persetujuan Yusuf siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir. Wah, walaupun Firaun itu yang berkuasa, tapi tanpa persetujuan Yusuf, ya, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir. Ah, ini Yusuf posisinya jadi apa ini? Asisten. Jadi sekalipun kekuasaan raja absolut, tetapi tanpa persetujuan Yusuf tidak boleh tindakan apapun ada di seluruh tanah Mesir. Kita bisa bayangkan betapa besar kuasa yang diberikan kepada Yusuf, sehingga ketika dia berada di puncak kekuasaan yang demikian sangat, dia bisa saja melakukan apa saja, termasuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Gampang saja dia bisa lakukan itu. Namun Yusuf justru memilih jalur lain. Bukan jalur balas dendam. Bukan jalur memakai kuasanya untuk melampiaskan kebenciannya. Melainkan dia memilih jalur rekonsiliasi. Proses Yusuf sampai pada jalur rekonsiliasi ini juga punya proses, keluarga Allah. Enggak juga tiba-tiba, oh Yusuf lupa, oh saya udah lupa, itu namanya lupa ingatan. Ada memori dalam otaknya yang tidak berfungsi sehingga peristiwa yang demikian menyakitkan terhapus dalam file memorinya. Enggak. Ada prosesnya. Ia ingat setiap detil yang terjadi pada saat itu. Jejak luka itu tidak mudah terhapus begitu saja. Ya, file memori otak kita nggak kayak memori komputer, sekali delete ya selesai habis semua, tidak. Memori kerja otak manusia tidak seperti kerja memori komputer, memori mesin. Pengampunan tidak sama dengan melupakan begitu saja. Pengampunan tidak sama dengan menekan perasaan yang getir. Kita sering lupa bahwa ada satu proses yang perlu kita sadari ketika manusia mengalami keterlukaan atas peristiwa yang menyakitkan. Ini rekan-rekan saya ada di sebelah kanan kiri saya. Kira-kira yang membuat orang itu sulit untuk memaafkan peristiwa yang begitu menyakitkan tuh biasanya karena apa? Biasanya karena apa kalau menurut Patrice? Komplikasi kayaknya. Komplikasi ya. Kalau menurut Paniel? Terlalu menyakitkan. Iya. Terlalu menyakitkan tuh ada apa berarti? Ada emosi kan? Karena emosinya belum, emosinya belum pulih.
Emosinya apa saja? Ya sakit di situ, sedih di situ, kecewa di situ, tapi juga ada marah di situ atau mungkin juga ada rasa jijik juga di situ gitu. Campur aduk. Emosinya masih ada di situ. Karena itu mari kita lihat proses Yusuf sampai pada rekonsiliasi bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang di masa kelaparan, ya datang pada Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Yusuf mengenali saudara-saudaranya tetapi saudara-saudaranya tidak. Ya selain udah lama, ya wajahnya juga pasti beda lah ya. Dulu dijeroboskan begitu saja dalam lubang, tapi kali ini kan ada di atas. Yusuf mengenali saudara-saudaranya dan respons terhadap saudara-saudaranya kan begitu keras di awal ya. Kamu ngapain di sini kan? Menuduh seolah-olah mereka itu mengintai tanah itu. Ya, Yusuf itu cara bagi Yusuf pertama kali itu untuk membuka komunikasi. Dia cuma mau tahu ya. Kira-kira bagaimana kabar adik yang dia kasih itu adiknya bungsu dan bagaimana kondisi ayahnya. Jadi, kamu pengintai ya? Oh bukan. Kamu dari mana? Dari situ lalu kemudian dibukalah percakapan agar mereka dapat memberikan kabar ya tentang bagaimana kondisi ayah dan adiknya. Lalu kemudian Yusuf melakukan strategi menahan Simeon sebagai jaminan untuk memastikan agar saudara-saudaranya dapat kembali ke Mesir. Jadi nggak cuman begitu dapat gandum, begitu saja pergi. Ya, dia melakukan strategi, Yusuf memberi mereka gandum sebagai bekal dalam perjalanan. Dan uang mereka itu dikembalikan dalam karung itu tanpa mereka tahu. Mereka baru tahu nanti belakangan dan kudu mesti mengembalikan. Yusuf juga mengerti apa yang tengah mereka percakapkan oleh saudara-saudaranya. Ya, walaupun saat itu hadir penerjemah, ya, tapi Yusuf tahu apa yang sedang dibicarakan. Ya. Di Kejadian 42 ayat 22 lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ketika Yusuf mendengar itu, Yusuf mengundurkan diri dari mereka dan dia cari tempat untuk ngapain? Nangis. Lihat, proses ia melepaskan emosi itu. Dia berikan ruang bagi dia untuk apa? Berduka. Dia memberikan ruang bagi perasaannya terluapkan. Dia menangis mendengar itu. Dia menangkap bahwa mereka masih ingat peristiwa itu. Dan juga ada nada sesal. Ada emosi yang terluapkan lewat tangisan Yusuf ketika saudaranya mengingat apa yang telah mereka lakukan. Dia menangkap ada sesal dari saudara-saudaranya. Saat mereka mendapati bahwa uang mereka dikembalikan ada dalam karung. Hati mereka tiba-tiba menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar. Apakah juga yang akan diperbuat Allah terhadap kita? Pada perjumpaan kedua, proses kedua, Yusuf akhirnya melihat Benyamin dan diadakanlah perjamuan di situ. Di Kejadian 43 dicatat pertemuan saudara-saudara Yusuf dengan begitu mengharukan. Yusuf mengadakan perjamuan, Yusuf bertanya tentang bagaimana kondisi ayah mereka. Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah ia? Ya. Dalam proses itu Yusuf melihat lagi adiknya Benyamin dan hatinya Yusuf itu begitu terharu rindu. Ingin memeluk tetapi Yusuf belum melakukannya. Dia menahan dirinya sedemikian rupa dan dia mencari tempat, mencari kamar untuk menumpahkan haru rindunya dan dia pun menangis sendirian. Lalu setelahnya Yusuf kembali ke ruangan itu menikmati jamuan bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu. Setelah perjamuan selesai, saudara-saudara Yusuf pulang. Tetapi Yusuf secara sengaja memasukkan piala perak ke karung Benyamin supaya ketika didapati piala itu Benyamin bisa didapatkan kan? Ditangkap. Jadi budak karena dituduh apa? Dituduh mencuri. Demi supaya agar Benyamin tinggal bersama Yusuf di Mesir. Mau dia buka identitasnya bagaimana caranya? Benyamin
Namun Yehuda dengan teguh membela adiknya dengan memohon agar mengizinkan Benyamin pulang, dan sebagai gantinya biarlah Yehuda pada saat itu menggantikan adiknya menjadi budak. Pada titik inilah segala perasaan itu campur aduk. Ya. Kayak meletup-letup begitu. Saya membayangkan hati Yusuf itu ya. Perasaan yang ia tahan selama ini dalam hatinya udah gak bisa lagi dibendung. Yusuf melakukan itu semua bukan untuk mencelakakan, melainkan karena merindukan saudaranya. Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya keluar, dan di titik itu Yusuf tak tahan. Yusuf melampiaskan, Yusuf menumpahkan emosinya. Dia menangis dan dia mengungkapkan identitasnya. Ya takutlah saudara-saudaranya begitu dia sudah mengungkapkan identitasnya. Karena situasi berubah. Karena orang yang ada di depannya bukan orang yang tidak berdaya, melainkan orang yang punya kuasa besar yang ada di tanah Mesir. Takut, rasa bersalah, campur aduk. Dengan menyingkapkan identitasnya, yang memperkenalkan siapa dirinya. Dia tidak menutupi keterlukaannya, dia mengakui keterlukaannya. Yusuf mengingat semua peristiwa yang mengerikan yang ia alami. Yusuf tidak memilih menekan perasaannya, dia tidak mengingkari apa yang telah terjadi. Namun juga dia memilih untuk tidak menumpahkannya dengan membalaskan dendam. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, respons kita terhadap peristiwa itu bergantung tetap pada kita. Yusuf mengingat peristiwa itu, tapi juga Yusuf berproses melepaskan semua emosinya dan mentransformasi luka-luka itu dan melepaskannya. Ia juga melihat Allah berperan sungguh nyata dalam hidupnya. Sejak dia dijual, melewati berbagai macam peristiwa menyedihkan, dia melihat ada tangan Tuhan membawanya, dipercaya bahkan diberi kuasa oleh Firaun. Ya, pekan yang lalu Pendeta Arlianus kan sudah menyampaikan dalam khotbahnya, kita baru bisa pelan-pelan mengerti apa yang terjadi di balik semuanya ini ketika sudah melewati semraut-semraut yang ada di belakang kita. Pada saat kita menjalani itu, kita belum bisa mengerti pasal-pasal ini mau jadi gambar apa, taunya cuman rumit aja pasal-pasalnya. Tapi begitu pasal-pasal itu tersusun dalam tempat-tempatnya, lalu kemudian menjadi sebuah gambar yang besar, gambar yang utuh, baru kita bisa mengerti, dalam peristiwa yang demikian carut marut, ada Allah yang tetap berperan dan mengubah semua hal yang carut marut itu menjadi kebaikan. Yusuf justru membawa perspektif baru dalam melihat masa lalunya. Perempuan Kanaan itu pun juga membawa perspektif baru. Sekalipun dia orang Kanaan. Sekalipun dia dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi perjumpaan yang membawa luka itu tidak membiarkan luka itu justru menjebaknya, menjebak dirinya untuk bereaksi secara negatif. Melainkan justru mentransformasinya menjadi iman yang gigih. Proses melepaskan, proses merelakan, dia kerjakan pelan-pelan dan dia melihat Allah berperan dalam hidupnya dan juga berperan dalam memproses luka dirinya. Keluarga Allah, apa saja keterlukaan saudara saat ini? Saudara dapat saja memilihnya dengan cara apa melepaskan keterlukaan itu? Apakah dengan cara membalaskan sakit hati, ya, dengan kebencian, dengan dendam? Apakah keluarga Allah menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang? Atau justru sebaliknya? Kita diundang untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ada luka dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kita alami begitu mendalam. Apakah kita dapat mampu untuk melihat peran serta Tuhan
dalam memproses luka-luka kita, mentransformasi luka-luka kita menjadi kekuatan. Dari keterlukaan, berujung kita memeluk luka-luka itu, membiarkan Tuhan turut bekerja, memulihkan luka-luka kita satu persatu. Dan melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup kita ataupun juga melalui hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat hening. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191 atau dapat menghubungi website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau saat ini mengetahui apa yang kami alami. Mungkin ada di antara kami yang mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu menyakitkan dan kami luput untuk memprosesnya dengan bertanggung jawab sehingga luka-luka itu membawa luka lagi yang makin dalam dan berdampak pada pilihan-pilihan hidup kami. Menjadi menyakiti diri kami ataupun juga menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami bercermin, kami belajar melalui iman yang gigih yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan. Dan juga iman yang gigih yang ditunjukkan oleh Yusuf ketika memproses luka-lukanya. Di titik di mana ia diberikan kepercayaan dan kuasa, dia tidak menggunakan kuasa itu untuk membalaskan rasa sakit hati, kebenciannya dengan tindakan dendam. Perempuan Kanaan itu juga tidak membiarkan dirinya dirasuki oleh kebencian yang justru akan membawa permusuhan yang makin besar dengan orang-orang yang berbeda golongan dengannya. Justru iman gigih yang ditunjukkannya membuat Yesus sungguh-sungguh bergetar dan mengapresiasi sungguh kegigihan imannya. Dan justru berita Injil itu juga membebaskan perempuan Kanaan itu sehingga ia dapat melihat dan mengalami keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, setiap keluarga Allah, suami, istri, orang tua, anak-anak, generasi muda yang saat ini juga memproses luka-luka mereka, agar mereka membawanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dengan leluasa bekerja di dalam kami, dan juga memberikan sarana-sarana sebagai jalur-jalur pertolongan menolong kami memproses setiap luka-luka kami. Dari keterlukaan, berujung kepada pelukan, berujung kepada transformasi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, mari kita belajar melepaskan segala emosi atas pengalaman luka yang kita alami dan dengan hati yang rindu mau dipulihkan, kita belajar memberikan pengampunan kepada mereka pun yang telah menorehkan luka. Mari kita memuji Tuhan, perintah baru. Saling
mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Kita bersatu teduh.